Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang berkenan mengundang kita untuk hadir beribadah di rumah Tuhan pada hari ini. Karena pertolongannya lah kita ada di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Paskah ketiga pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pokemon Leon Poma dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap ibadah kita ini menambahkan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya dengan firman Tuhan yang berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, di situ Yesus hadir. Dan saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita ketika kita datang memuji dan menyembah Dia. Karena itu kami berikan waktu bagi kita untuk bersatu, mempersiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Amin. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan malaikat di surga kita akan menaikkan pujian pengagungan kita kepada Allah, karena kita tahu bahwa Dia ada di tengah-tengah kita saat ini dan Dia layak untuk menerima pujian dari kita umatnya. Karena itu kita naikkan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita. Pertolongan
kita dalam ibadah Minggu Paskah ketiga hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini, perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria dari Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihi. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tengah tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka pelimpahan gandum dan anggur. Bersama-sama Dengan keterangan aku mau memberikan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Silakan duduk. Setiap kita beribadah, hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Namun kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak kita ketika kita datang mengaku dosa di hadapannya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa yang akan kita dahului dengan menaikkan pujian untuk Tuhan dari pujian nomor 125, Selidiki Aku. Holy
Mari kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya dengan firman Tuhan yang berkata, ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kesalahan. Saya berikan waktu bagi kita berdoa secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami umat-Mu di hadapan-Mu. Kami datang tersungkur di depan kaki salib-Mu, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari. Kami sungguh mengakui Tuhan bahwa melalui perkataan-perkataan kami, melalui tingkah laku kami, bahkan mungkin melalui pikiran-pikiran kami yang mungkin kami bisa bersembunyi di depan manusia, tetapi semua terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu melihat apa yang kami lakukan dan betapa banyak hal yang tidak menyenangkan hati. Ketika kami tidak menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, ketika kami tidak menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami. Karena itu pada saat ini kami mohon ampuni kami ya Bapa. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini, dan kami layak untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, dan baharuilah hidup kami senantiasa ya Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan hidup kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntunlah kami umat Tuhan, peganglah tangan kami, bawalah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah bagi kita pada ibadah ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pikul-pikulnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Demikian kita anugerah bagi kita. Sesuai dengan firman Tuhan ini, selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan kepada kita bahwa setiap kita mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan serta mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dosamu diampuni. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita menyambut berita anugerah ini. Kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian lukisan nomor 98 ayat 1 sampai 3.
sebagai umat Tuhan yang ditebus untuk memiliki hidup yang baru, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adalah kita sambut petunjuk hidup baru ini, sekaligus kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan nomor 288 ayat 1 dan 3. Carilah dulu kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Melalui pujian ini kita diminta, diharapkan untuk mendahulukan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, serta mendahulukan kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan yang terkasih, mari kita membuka bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada ibadah ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 20. Sebelum kita membaca, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pemelihara jiwa kami, yang telah mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa kami, namun yang telah bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kami kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyatakan rasa hormat dan syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu Paskah yang ketiga di gereja Mukok Immanuel Pomat di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh hadir, dan kami juga menserahkan
saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dan beribadah di rumah mereka masing-masing. Pada kesempatan yang baik dan indah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa terlebih dahulu, berkatilah kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan dari Alkitab yang telah terbuka di hadapan kami, Tuhan memberikan kami pengertian, Tuhan membimbing kami untuk memahaminya dengan baik dan benar, dan terlebih Tuhan berikan kami kekuatan dan pertolongan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keberadaannya. Tuhanlah yang memperlengkapi, Tuhan yang memakai hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang menyelamatkan kami untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 20. Marilah kita menyimaknya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa puji Tuhan. Kalau saya yakin bahwa Bapak Ibu semua yang hadir dalam keadaan sehat. Amin. Dan selain sehat secara fisik, kita juga sehat secara rohani, karena kita penuh dengan sukacita dan kita hadir untuk memenuhi undangan Tuhan beribadah kepadanya
melalui gereja kita di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur kita telah tiba pada minggu Paskah yang ketiga. Artinya 2 minggu yang lalu kita telah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan memperingatinya, memberikan kita keyakinan bahwa Dia memang adalah Allah yang hidup, yang menang atas dosa dan kuasa maut, dan kita pun yang percaya kepadanya diberikan kemenangan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang telah kita lakukan pada saat ini akan kita renungkan dalam tema perjumpaan dengan Kristus, memberikan keyakinan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan kita untuk memperhatikan slide. Ada satu slide yang perlu kita simak bersama. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat gambar ini ya, di medsos seringkali disampaikan. Dan ketika saya melihat ini, saya sangat terkesan dan tertarik bahwa untuk memahami orang lain, kita harus bisa memposisikan diri di posisi orang tersebut. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat pada gambar ini akan memberikan kesan bagi kita, memberikan pengertian bagi kita bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, ya kan? Kebenaran itu relatif. Menurut saya yang benar adalah A, menurut Bapak Ibu yang benar adalah B. Seperti dalam gambar ini, menurut yang di sebelah sana, dia mengatakan itu angka 6. Tapi yang menurut yang di sebelah sini, dia mengatakan itu angka 9. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tidak ada kebenaran yang mutlak, maka ini akan menjadi perdebatan. Demikian juga di dalam kehidupan beriman setiap orang. Kalau tidak ada kebenaran yang mutlak, maka masing-masing akan ngotot bahwa dialah yang benar. Dan itulah yang membuat banyaknya agama-agama di dunia ini. Menurut tokoh agama yang satu, agamanya lah yang paling benar. Menurut tokoh agama yang kedua, agamanya lah yang paling benar. Dan bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, kalau tidak ada kebenaran yang mutlak, kalau semua kebenaran itu relatif menurut pandangan seseorang, apa yang terjadi? Kekacauan. Tapi bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kepada kita telah diberikan firman Tuhan, baik melalui Alkitab, melalui renungan-renungan, dan juga melalui pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kebenaran itu adalah mutlak. Karena Tuhan Yesus mengatakan seperti dalam Nastum Bibi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sendirilah kebenaran. Karena Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan kita. Dan kalau kita melihat kembali pada firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapakah yang dimaksud dengan mereka di sini? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang pertama dan orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, termasuk kita yang hidup pada zaman ini. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Nas Yohanes 17 supaya kita dikuduskan oleh Allah Bapa dalam kebenaran. Dan apa itu kebenaran dijelaskan dengan baik. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
kalau mau mengetahui apa itu kebenaran yang mutlak, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada firman Allah yang telah diwahyukan kepada kita, yang telah diwahyukan untuk ditulis oleh nabi-nabi dan menjadi pedoman hidup bagi kita orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita lakukan tadi, Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 20 memberikan keyakinan akan kebenaran. Ini akan semakin nyata. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Kisah Para Rasul adalah bagaimana karya Allah melalui murid-murid Tuhan Yesus yang pertama dalam pengkabaran Injil untuk menyatakan kebenaran kepada orang banyak. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa pada saat itu Petrus dan Yohanes sedang melayani seorang yang lumpuh. Bagaimana seorang lumpuh ini menerima kasih karunia Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, pada saat orang lumpuh ini hidup dengan meminta-minta sedekah. Ketika Petrus dan Yohanes lewat di depannya, dia memandang seperti dalam ayat 5 dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Artinya orang yang lumpuh ini yang bekerja dengan hanya meminta sedekah, ketika melihat Yohanes dan Petrus lewat di depannya, dia memandang dengan penuh keinginan dan harapan supaya Petrus dan Yohanes memberikan sedekah atau sesuatu kepada dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, emas dan perak tidak ada padamu, kata Petrus, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, orang lumpuh ini bisa berjalan, bisa sembuh. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mujizat terjadi karena Petrus dan Yohanes melayani dia dengan mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Petrus dan Yohanes, yang kita tahu latar belakangnya adalah seorang nelayan, dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini? Diawali dengan perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain belajar terus bagaimana kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan mereka dan bagaimana kebenaran harus disampaikan. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka dan memberikan satu pelayanan yang luar biasa, sembuh orang yang sakit lumpuh tersebut. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika itu terjadi, orang-orang pada heran karena orang-orang yang melihat mereka, orang-orang yang melihat orang lumpuh ini mengenal siapa dia, bahwa pekerjaannya sehari-hari sudah meminta sedekah.
Tetapi sekarang dia berjalan meloncat dan dia memuji-muji Tuhan. Dan akhirnya mereka tercengang, mereka takjub karena apa yang terjadi padanya. Akhirnya mereka berpikir bahwa Petrus dan Yohanes ini orang yang luar biasa. Mungkin kalau istilah sekarang, ini adalah hukum yang luar biasa, kira-kira begitu. Tetapi karena Petrus dan Yohanes sudah berjumpa dengan Kristus, beriman kepada Kristus, Petrus dan Yohanes memberikan penjelasan kepada mereka. Dalam ayat 12 dalam pembacaan kita tadi dikatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya ini peluang bagi Petrus dan Yohanes untuk populer. Ya, karena apa? Mereka menyembuhkan orang yang lumpuh dan membuat banyak orang tercengang. Dan orang berpendapat, wah ini luar biasa, dua orang ini bisa membangkitkan atau bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, perjumpaan dengan Kristus membuat Petrus dan Yohanes menyatakan kebenaran karena mereka telah yakin bahwa Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran itu. Itulah sebabnya Petrus tidak menjadikan momen tersebut untuk menjadi ajang mencari popularitas diri, tetapi dia mengatakan, bukan karena kesalehan kami, bukan karena kuasa kami, orang ini sembuh. Dan disitulah saat yang indah bagi Petrus dan Yohanes untuk memperkenalkan kepada orang banyak itu siapa Tuhan Yesus. Petrus mengatakan dalam ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa dia harus dilepaskan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Sebelum penyaliban, Yesus sudah disidang, sudah diadili, dan Pilatus mengatakan tidak ada satupun kesalahan. Berarti Tuhan Yesus tidak layak untuk disalibkan. Tetapi karena waktu itu ada kebiasaan menjelang hari Sabat, menjelang Paskah seperti itu ya, harus ada dilepaskan seorang penjahat. Pilatus menawarkan Barabas atau Yesus. Pilatus sudah tahu Yesus tidak ada kesalahan dan sebenarnya layak untuk dilepaskan. Tetapi siapa Barabas? Dia adalah penjahat besar. Dan orang-orang yang ada pada saat itu tahu Barabas ini melakukan kejahatan yang luar biasa dan memang sepatutnya disalib sebagai hukuman yang pantas buat dia. Tetapi mereka mengatakan, mereka meminta supaya Barabas yang dilepaskan. Itulah sebabnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka dan mereka menerima Yesus untuk disalibkan. Itu berarti Yesus yang adalah kebenaran ditolak oleh mereka, disalibkan, dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan murid-muridnya, yaitu Petrus dalam konteks firman Tuhan yang kita baca mengatakan, kami adalah saksi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa perjumpaan dengan Kristus membuat Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus membuat Petrus dan Yohanes meyakini bahwa kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu adalah karena kuasa Allah sendiri. Petrus dan Yohanes yakin bahwa
Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya, dan mereka yakin bahwa mereka adalah saksi dari semua itu untuk menyampaikan kepada orang banyak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, pada bagian firman Tuhan ini mari kita melihat dengan jelas bahwa kebenaran yang mutlak itu ada, yaitu dalam diri Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan ketika kita berjumpa dengan Dia, kita pun akan menerima kebenaran yang daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah hidup di dalam kebenaran karena Allah yang membenarkan kita. Kita yang tadinya penuh dengan dosa, dan dosa kita digambarkan seperti kain kesumba atau permisi merah, tapi hati kita menjadi putih seperti salju. Dan ini memberikan kita pemahaman iman bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan dari segala dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Pertama-tama, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang sudah dibenarkan yang telah berjumpa dengan Kristus, marilah hidup di dalam kebenaran. Apa itu hidup di dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang telah disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus, kita tidak bisa mengatakan saya kan manusia biasa yang kadang jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa kita, dan kita pun diberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup benar, meninggalkan dosa-dosa kita, menjauh segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan karena berjumpa dengan Kristus, kita telah menerima keyakinan, maka marilah kita berpikir hal-hal yang benar. Saya meminta kita untuk membaca Filipi 4 Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Semua yang benar, pikirkanlah semuanya. Apa yang berkasih, ketika kita jatuh dalam dosa, dosa itu begitu mempengaruhi hidup dan sikap kehidupan kita. Ketika ada terjadi sesuatu, kita langsung berpikir secara negatif. Tetapi sebagai orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, semua yang benar, pikirkanlah. Semua yang adil, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Oleh sebab itu, mari kita sejenak refleksi Bapak Ibu. Kalau ada terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, apa yang langsung kita pikirkan? Tuhan mengatakan supaya kita memikirkan yang benar. Sekalipun umpamanya keadaan itu tidak kita kehendaki, umpamanya semoga jauh-jauh lah ya, kita mengalami sakit contohnya ya, kita langsung berpikir ini cobaan dari Tuhan. Anak-anak kita, keluarga kita punya masalah, kita mengatakan ini cobaan dari Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita akan tahu firman Tuhan yang mengatakan dalam Yakobus, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Karena apa? Pencobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan seseorang. Tapi Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Tuhan selalu rindu supaya kita semakin naik, kerohanian kita semakin bertumbuh. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, kebenaran firman Tuhan mengatakan, Allah tidak pernah mencobai siapa. Jadi Bapak Ibu yang berkasih, ketika suatu masalah ada di dalam kehidupan kita, jangan kita mengatakan itu cobaan dari Tuhan. Tapi kemungkinan ujian bisa. Karena apa? Beda ya ujian dengan pencobaan. Pencobaan selalu bertujuan untuk menjatuhkan, dan itu pekerjaan si iblis. Dicobai. Tapi ujian itu bertujuan untuk menaikkan. Umpamanya seorang anak kelas 5 supaya naik kelas 6 melewati ujian itu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi Tuhan mungkin mengizinkan ujian kehidupan untuk kita alami supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami ujian, kita berserah kepada Tuhan. Ada sebuah kelas yang mengatakan iman Kristen itu kadang diperhadapkan seperti iman odol, ya. Iman odol adalah iman yang kalau dipencet baru keluar, gitu ya. Ujian iman itu juga terkadang seperti itu. Ketika ada masalah, sesungguhnya kita sedang diuji supaya iman kita semakin muncul dan kita semakin berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu iman kita bersyukur kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes melakukan apa yang benar di mata Tuhan karena mereka sudah berjumpa dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan kita yang hidup pada zaman ini juga berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit melalui iman kita kepada-Nya. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak dan hidup kita pun dibenarkan. Sebab itu Bapak Ibu terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Dan mari kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena seperti dalam nas berita Alkitab bahwa Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita terima ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 37. Ini sangat berkesan bagi kita. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini adalah satu kesaksian daripada Daud, penulis daripada Mazmur 37 ini. Dia berkata begini: dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkannya, orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hidup benar, kita sendiri yang mendapat kebahagiaan. Bahkan keturunan kita pun diberkati oleh Tuhan. Sampai disaksikan oleh Daud, dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kita tidak tahu ya umur berapa Daud menuliskan Mazmur ini. Tapi dia mengatakan
Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Bapak Ibu terkasih, kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus, yakin dengan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, terus hidup di dalam kerinduan yang dalam untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, maka firman Tuhan memberikan kita jaminan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, dan kita pun akan dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, dan anak cucu kita menjadi berkah. Sebabnya kalau saya memperhatikan kehidupan orang-orang Kristen, kalau dulu ayah atau ibunya atau opungnya sudah terlibat dalam pelayanan gereja dengan benar, maka anak-anaknya juga diberkati. Bisa sekolah yang baik, bisa melayani dengan baik, mendapat pekerjaan yang baik, dan ini karena kuasa kebenaran itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi marilah kita hidup untuk kebenaran, karena kita telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit melalui iman percaya kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Kesehatan, sukacita, kebutuhan yang dicukupkan, dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Biarlah itu menjadi tekad kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengikuti Kristus. Kita terus ikut, dan Tuhan yang selalu membimbing kita. Bapak Ibu yang terkasih, Ibu akan lanjutkan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Bila kita bangkit berdiri. Sebagai gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan tegas menurut pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak pada Maria, yang membebaskan secara Allah kita oleh Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam penjara maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari para mati, naik ke surga, duduk di sebelah
Kita naikkan doa syafaat kita dan nanti diakhiri dengan doa pembukaan secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami dan mengutus kami untuk hidup di bumi persada Nusantara yang menjadi kami di Indonesia ini. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan yang terus memberkati bangsa negara kami supaya menjadi bangsa yang lebih baik dari hari ke hari. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin tertinggi di tingkat pusat yang memberikan hikmat bijaksana, kesehatan dan perlindungan kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan juga yang memberkati jajaran kabinet yang membantu Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di negara kami. Dan Tuhan memberkati juga semua anggota lembaga-lembaga negara yang ada di negeri kami. Juga TNI, Polri, biarlah Tuhan juga yang memberkati supaya dapat melaksanakan tugas mereka sebagai aparat pertahanan dan keamanan di negeri kami. Maka di dalam surga berkati juga pemerintahan kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, desa, bahkan di lingkungan yaitu pengurus RT dan RW, agar mereka selalu memikirkan dan mengutamakan kepentingan warga negara di seluruh jajaran wilayah pemerintahan mereka. Jauhkan daripada mereka kepentingan diri sendiri dan biarlah mereka selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana supaya kami semua dapat menghadapi masa pandemi ini dengan baik. Perekonomian Tuhan pulihkan dan warga negara kami pun Tuhan berikan bijaksana untuk menjaga kesehatan dengan baik. Maka Tuhan kami percaya Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di kami Indonesia. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk sebagian warga negara kami yang mengalami musibah, baik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, yang 2 minggu yang lalu mengalami bencana. Tuhan berikan mereka pertolongan, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi bencana tersebut. Dan kami berdoa supaya negara kami dapat bertindak cepat untuk pemulihan kehidupan masyarakat di sana. Juga di daerah-daerah lain yang terkena bencana gempa, banjir, atau bencana yang lain Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberkati. Bagi saudara-saudara seiman kami, Tuhan berikan mereka kekuatan iman supaya mereka tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja-gereja Tuhan di negeri kami bahkan di seluruh dunia ini, supaya tetap dapat menjalankan tugas pelayanan, persekutuan, marturia atau kesaksian, dan juga diakonia maupun pelayanan pada warga gereja dan juga warga masyarakat di mana gereja berada. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, guru agama Kristen, para majelis dan pengurus gereja atau pengurus komisi, untuk dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan di negeri kami Tuhan berkati supaya dapat menjadi kesaksian yang indah dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, gereja Immanuel Roma. Kami bersyukur untuk keberadaan gereja ini. Tuhanlah yang bertahta dalam pelayanan gereja ini. Tuhan yang dimuliakan dalam persekutuan jemaat Tuhan di dalam gereja Immanuel Roma di tempat ini. Berkati hamba-hamba yang melayani, pendeta, para majelis, dan semua jemaat Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, perlindungan yang sempurna. Dan kami bersyukur semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat. Semua jemaat Tuhan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Semua jemaat Tuhan terus Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap jemaat ya Tuhan. Mungkin ada pergumulan khusus yang mereka sedang hadapi. Kami percaya Tuhan mengetahui yang terbaik untuk jemaat. Tuhan memulihkan yang sakit. Tuhan memulihkan kondisi keuangan atau finansial dari setiap jemaat. Tuhan memulihkan pekerjaan atau usaha dari setiap jemaat Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu kami dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang indah. Dan kami pun dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk memperoleh pekerjaan yang tetap. Tuhan Engkau mengetahui yang terbaik. Tuhan memberikannya tepat pada waktunya bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan tetap. Bagi jemaat yang sedang mendoakan untuk teman hidup, Tuhan memberkati. Tuhan yang mempertemukan tepat pada waktunya. Dan kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang Tuhan berikan kesempatan untuk mereka menikmati studi atau menikmati pendidikan melalui sekolah yang mereka ikuti. Walaupun masih secara online, berikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada anak-anak kami, supaya mereka tetap melakukan dan mengikuti pembelajaran mereka dengan sungguh-sungguh, bukan untuk membuktikan diri mereka adalah orang hebat, tapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang indah di tangan Tuhan. Oleh karena itu, bantu mereka Tuhan untuk meraih masa depan yang Tuhan rancangkan. Berikan takut akan Tuhan kepada mereka. Berikan rasa hormat kepada orang tua di dalam kehidupan anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat ke dalam tangan kasihan. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Tuhan yang terus peliharakan. Berkati kami Tuhan untuk mensyukuri keberadaan gereja ini. Dan kami dapat merawatnya. Kami rindu Tuhan menolong kami, berikan orang yang mau membantu kami untuk merenovasi atau memperbaiki, membenahi bagian gereja yang harus kami benahi. Terima kasih Tuhan, kepadamu lah kami bersandar sepenuhnya, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya, yang Tuhan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk batalion Polisi Militer Angkatan Darat di tempat ini. Berkati batalion ini ya Tuhan, supaya tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka. Berkati pimpinan dan semua personel yang ada di dalam batalion ini. Terima kasih Bapak di surga. Inilah seluruh doa dan harapan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melakukan yang terbaik sesuai dengan kedaulatan kami, kedaulatan Tuhan. Karena kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan.
Oleh sebab itu marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Mari Bapak Ibu kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kami dengan kesehatan yang baik. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini berasal dari-Mu. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mau terimalah persembahan kami Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan ini sehingga melalui kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi atau yang belum memberi. Berkati melalui usaha pekerjaan, berkati melalui kesehatan, berkati di dalam keluarga, dan ajar kami Tuhan untuk semakin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya sebatas materi yang telah dipercayakan bagi kami, tapi kami mau menyerahkan hidup kami, tenaga kami, pikiran kami, waktu kami, hidup kami biarlah dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola keuangan. Berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa persembahan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, menaikkan doa-doa kita dan memberikan persembahan syukur kita. Saatnya kita menjalani kehidupan selanjutnya. Biarlah firman Tuhan terus menolong kita, berkati kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan kebiasaan 585. Di hidupku ada sobat dan
berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran ya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu untuk hadir beribadah di rumah Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan juga yang memberkati jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saatnya kami akan kembali menjalani kehidupan kami. Mohon Tuhan yang terus membimbing kami, karena kami percaya di hidup kami ada sobat yang setia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat ya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, mari pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom.